Jangan mau dibodohi oleh seller. Kalian harus cari seller yang benar-benar objektif dalam menilai anggur ataupun varian anggur, teman-teman. Video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang rootstock ataupun varian rootstock. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan diberkahi oleh Tuhan. Ini adalah penampakan dari naungan saya yang hampir jadi ya, teman-teman. Nanti saya akan upload videonya tentang pembuatan naungan sederhana. Tunggu videonya ya, subscribe dulu channel ini. Saya akan tunjukkan sedikit bibit saya untuk contoh tentang rootstock ya, untuk contoh rootstock dan entres ya. Tempat ini sebenarnya saya buat karena permintaan ibu mau memelihara ayam, tapi ternyata nggak jadi. Akhirnya rencana saya alihkan ke sebagian tempat bibit saya. Saya ada bambu lebih, ini rencana mau saya bikin rak bibit, teman-teman. Kita kembali ke topik ya, tentang rootstock. Saya bikin video ini karena masih banyak sekali yang mempunyai pemahaman yang salah tentang anggur, terutama apa itu rootstock, entres, dan juga varian rootstock ya. Ini saya ambilkan satu contoh bibit saya. Ini bibit Early Adora ya. Bisa dilihat ada name tag-nya EA Early Adora. Ini baru beberapa minggu ya. Tapi sudah keluar akarnya, jadi sudah saya pindah ke polybag yang lebih besar. Saya semai di polybag kecil waktu itu. Ini adalah Early Adora dengan RS Red Master. Ya, teman-teman. Jadi yang keluar daunnya itu adalah entres, variannya adalah Early Adora. Yang bawah adalah rootstock, variannya Red Master. Seperti itu ya. Kita ambil contoh lagi. Ini adalah Jupiter. Lihat name tag-nya JP Jupiter. Itu varian double grape. Bawahnya ada RSY, ini Ramsey, varian rootstock. Jadi di sini JP atau Jupiter sebagai entres, sedangkan Ramsey sebagai rootstock. Yang kebetulan variannya adalah varian rootstock, teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa rootstock itu varian lokal, double grape itu varian impor, karena itu rancu. Sebenarnya semua anggur itu impor, karena anggur berasal dari luar negeri, teman-teman. Kalau kita bicara tentang rootstock, itu ada dua hal yang sangat berbeda. Apakah kita bicara tentang rootstock sebagai status ataukah rootstock sebagai varian? Oke, kita bahas dulu rootstock sebagai status. Kalau rootstock sebagai status adalah semua varian yang status dia dijadikan batang bawah. Jadi apapun variannya, entah itu Jupiter, entah itu Ninel, entah itu Saint Muscat, entah itu Basanti, entah itu Ramsey, entah itu Kober dan lain sebagainya, apapun variannya, kalau dia ditaruh di bawah untuk menancap ke tanah atau media tanam, lalu disambung, itu dia namanya rootstock sebagai status. Coba lihat bibit ini, teman-teman. Ini ada name tag JP yaitu Jupiter, yang bawahnya name tag-nya adalah BL, itu Isabella. Jadi Jupiter ini di sini entah itu varian apa, dia kondisinya atau statusnya sebagai entres atau batang atas. Sedangkan Isabella di sini statusnya dia menjadi rootstock meskipun dia adalah varian wine grape. Ini tidak membahas tentang bagus atau tidaknya, itu terserah kalian. Yang penting saya hanya ingin menjelaskan kalau Isabella di sini adalah rootstock sebagai status, tapi dia tidak rootstock sebagai varian. Selanjutnya kita bahas rootstock sebagai varian. Oh ya, ini bibit Early Adora, ada sisa 2. Bagi yang mau inden silahkan japri saja, karena yang lain sudah diinden. Ini juga ada yang buat mengganti pembeli saya yang waktu itu mati. Jadi ada pembeli saya yang sudah order lalu mati. Insya Allah kalau ada stoknya akan kami ganti, meskipun dia tidak minta atau meskipun saya tidak menjanjikan, teman-teman. Jadi cuma ada 2, silahkan dijabri di WA langsung, Om saya
inden Erliadora saya kirim. Oke. Bibit lain juga ada, Basanti, Jupiter, Saint Muscat. Silakan diorder via WhatsApp ya teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang rootstock sebagai varian. Yang tadi adalah rootstock sebagai status, maka kita ini rootstock sebagai varian teman-teman. Kita pindah ke anggur saya yang grounding. Ini Erliadora, RS-nya pakai SO4. Jadi sambungannya di sini bisa kalian lihat, terlihat masih ada bekas sambungan. Ini pakai RS atau rootstock SO4. Maka SO4 ini adalah rootstock sebagai status sekaligus. Karena kebetulan dia varian rootstock, maka dia juga rootstock sebagai varian teman-teman. Jadi anggur itu terbagi menjadi beberapa varian. Yang pertama adalah anggur table grape atau anggur meja. Itu anggur yang memang buahnya untuk disajikan di meja atau dimakan langsung tanpa ada proses apapun, teman-teman. Anggur varian ini biasanya relatif lebih manis daripada varian-varian lainnya. Yang kedua adalah anggur wine grapes. Wine grape itu anggur yang buahnya dimanfaatkan untuk membuat minuman beralkohol. Biasanya wine grape itu cenderung asam, kecut. Tapi ya wajar karena dia untuk diolah menjadi minuman beralkohol. Jadi orang yang tahu tujuan menanamnya tidak akan dimakan secara langsung, tapi diolah menjadi anggur minuman, teman-teman. Oke. Yang ketiga ada juga anggur varian rootstock. Nah, varian rootstock ini anggur yang memang dibuat atau direkayasa genetik untuk dijadikan anggur yang sangat tahan sehingga bagus untuk dijadikan rootstock atau batang bawah. Maka kalau anggur varian rootstock ini sekalipun dijadikan entres itu, maka entres itu adalah entres varian rootstock karena dia tetap varian rootstock. Contoh, misalnya batang bawah menggunakan Ninel yang notabene adalah anggur meja atau table grape. Tapi Ninel itu statusnya sebagai rootstock karena dia dijadikan batang bawah. Sedangkan Ninel itu yang di grounding atau ditancap, di grafting dengan atas atau entres menggunakan SO4 yang notabene adalah varian rootstock. Maka pohon itu atasnya merupakan varian rootstock. SO4-nya statusnya sebagai entres, tapi tetap dia adalah varian rootstock. Sedangkan Ninel, meskipun dia dijadikan batang bawah, dia statusnya memang menjadi rootstock, tapi itu tidak merubah takdir bahwa dia merupakan varian table grape, teman-teman. Kalau mau ditambah, ada satu varian lagi yaitu varian kismis, teman-teman. Varian kismis lebih condong ke varian table grapes yang direkayasa genetik untuk menghilangkan bijinya. Yang kemudian anggur ini pada awalnya digunakan untuk spesialis membuat jajanan kismis, teman-teman. Jadi seperti itulah apa itu rootstock sebagai varian dan juga rootstock sebagai status. Maka saya harap bisa difahami. Seperti itulah yang saya tahu dan saya pahami, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.